Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel KCS2. Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu tidak sendirian. Karena di KCS2, kumpulan cerita horor Indonesia, semua kisah yang kamu dengar berasal dari kejadian nyata dan pengalaman mistis. Kalau kamu berani lanjut, tekan like, subscribe channel ini, dan dengarkan ceritanya sampai selesai. Selain kejadian yang dialami Agus terkait penampakan sosok wanita yang menyerupai kekasihnya pada part sebelumnya, serta seorang pria dari luar kota yang datang dengan niat melamar namun justru hanya menemukan kebun kosong, ternyata kejadian serupa kembali terulang. Seorang pria lain, juga berasal dari luar kota, datang ke tempat yang sama dengan membawa seserahan untuk melamar. Namun apa yang ia temukan tidak berbeda dengan pria sebelumnya. Rumah yang dituju tidak pernah ada, hanya kebun kosong yang sunyi. Yang lebih aneh, pria tersebut mengaku sudah pernah datang ke lokasi itu hingga 3 kali. Informasi ini saya dapatkan langsung dari adik saya. Menuju ke part berikutnya. Tak lama setelah kejadian yang saya alami bersama Teddy, saat melihat sosok anak kecil yang menangis di bawah lorong rel kereta api, sebuah peristiwa tragis kembali terjadi. Entah kebetulan atau memang sudah menjadi pertanda, kurang dari 1 minggu setelah penampakan tersebut, kecelakaan kembali terjadi di sekitar rel itu. Korban adalah seorang nenek pencari kayu. Menurut warga yang menyaksikan, kondisi korban sangat mengenaskan, seperti dimutilasi akibat tertabrak kereta api. Lokasi kecelakaan itu pun tidak jauh dari tempat saya dan Teddy melihat penampakan anak kecil tersebut. Hal yang paling mengerikan, salah satu tangan korban dinyatakan hilang. Keluarga dan warga sempat mencarinya namun tidak ditemukan. Hingga beberapa hari kemudian, tangan tersebut akhirnya ditemukan oleh saudara saya sendiri. Kisah ini akan saya ceritakan di part selanjutnya. Awalnya saya sulit mempercayai semua kejadian itu. Namun ucapan Pak Roni yang mengatakan bahwa semua ini saling berkaitan ternyata dibenarkan oleh Randi, teman adik saya. Randi mengatakan bahwa di daerah itu, jika seseorang melihat sosok anak kecil menangis di sekitar rel kereta api, maka tak lama setelahnya pasti akan terjadi kecelakaan. Pak Roni sendiri dikenal jarang menceritakan kejadian-kejadian tersebut. Sebagai ketua RT, kemungkinan besar beliau tidak ingin membuat warga semakin takut. Berbeda dengan ayah Randi, yang justru banyak menceritakan berbagai kejadian tak masuk akal yang terjadi di sekitar rel tersebut. Menurut penuturan beliau, di sepanjang jalan setelah lorong rel yang pernah saya foto, konon sering muncul pasar tiban gaib, sebuah pasar dadakan yang seolah hidup di malam hari. Sebenarnya masih banyak kisah nyata yang dialami warga sekitar, mulai dari rumah satu-satunya di dekat rel,